Assalamualaikum, selamat siang, selamat bergabung lagi di kegiatan pelatihan soft skill tingkat 4 program studi manajemen SDI PGRI Sukabumi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda semua sudah istirahat dan sekarang sudah kembali recharge fresh lagi untuk bisa mengikuti sesi materi yang ketiga. Sebelum kita masuk ke sesi materi yang ketiga, ada sedikit pengumuman. Alhamdulillah, untuk program studi manajemen tahun ini kita sudah membentuk HIMA. Dan pada bulan Februari ini ada kegiatan Open Indonesia We Care Panti. Gitu. We Care About the Panti. Jadi bagi seluruh peserta apabila ingin ikut serta mendonasikan rizkinya dalam membantu adik-adik kita di panti asuhan, nanti bisa langsung menghubungi Hima Manajemen atau bisa juga langsung menghubungi Nabila di 012 11 49 4831 atau Raima di 0858 7231 8039. Nanti akan ditampilkan di kolom chat untuk menghubungi mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Manajemen. Baik, selanjutnya kita akan menyapa pemateri kita kembali dengan Kang Eko. Selamat siang Kang Eko. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya sudah kembali semangat ya Kang Iya, ya. ya kelihatannya mahasiswanya juga semangat-semangat dan luar biasa. Mudah-mudahan hari ini banyak hal yang bisa kita saling berbagi ya Bu Nisa. Insya Allah Pak. Mangga Kang Eko, tanpa menunggu lama lagi sepertinya sudah tidak tahan lagi mahasiswa ingin menerima materi mengenai delivery presentasi. Karena tadi sudah banyak pertanyaan di sesi kedua menanyakan mengenai materi yang akan disampaikan pada sesi ini. Silahkan Kang Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah siang hari ini kita ketemu kembali tadi di sesi pertama dan sekarang kita masuk ke sesi kunci sebenarnya di dalam public speaking, yaitu presentasi delivery. Jadi bagaimana caranya kita menyampaikan sebuah presentasi yang menarik bagi siapa? Bagi audiens kita. Saya harap teman-teman semuanya, ya, para mahasiswa bisa lebih aktif lagi nanti, ya. Silakan nanti kendala-kendala, kemudian atau pengalaman-pengalaman ketika presentasi yang ingin di-share atau ingin berbagi, silakan saja nanti kita akan lebih banyak pola diskusi nanti di sini ya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi bagaimana sih caranya agar kita mampu menjadikan sebuah presentasi dimanapun juga dan kapanpun juga itu sebuah momentum dan para audiens deal dengan kita, kemudian para audiens merasa ikut serta dalam presentasi kita. Ada dua hal yang menjadi poin penting yang intinya ketika presentasi. Yang pertama adalah prepare, kemudian on stage. Jadi bagaimana kita mempersiapkan presentasi yang ingin kita sampaikan nantinya, kemudian bagaimana sikap, bagaimana juga cara kita membawakan presentasi tersebut. Kita yang pertama. Yang pertama di prepare ada 3 tahapan, yaitu bagaimana mengurangi rasa kecemasan kita, kemudian bagaimana itu praktek dan support media apa saja yang perlu dan harus ada ketika kita melakukan sebuah presentasi. Nah ini mungkin menjawab pertanyaan tadi, bagaimana kalau misalnya muncul gejala-gejala ya, dan mungkin sering juga ya gejala-gejala yang ditampilkan di layar presentasi saya ini muncul di kita semuanya, dari mulai tiba-tiba sakit perut, berkeringat, kaki dan tangan bergetar gitu ya, kedinginan gitu padahal cuaca panas gitu. Atau tiba-tiba pengen ke air, bolak-balik ke air gitu.
Tapi kalau bolak-balik ke air mungkin itu penyakit ya, bukan bagian dari sini. Oke, kalau misalnya ada gejala-gejala tadi itu dinamakan demam panggung atau nervous, dan nervous ini sebenarnya hal yang biasa. Jadi hal yang normal ketika mau presentasi. Jangankan yang baru pertama kali, yang sudah lama pun akan mengalami hal ini. Gitu. Hanya saja bagaimana cara kita menyikapi gejala-gejala tersebut. Jangan sampai gejala yang ada itu malah menjadikan kita menghilangkan tadi tujuan kita dalam mempresentasikan sesuatu. Jadi sekali lagi bahwa hal ini normal ya. Bagi saya ketika mau presentasi dimanapun itu sesuatu hal yang baru sebenarnya. Jadi bukan hal yang lama, jadi hal yang baru. Karena hal yang baru kadang-kadang muncul tiba-tiba kok kaki saya jadi berkeringat gitu, kemudian tangan dan kemudian napas tiba-tiba agak cepat gitu. Yang dilakukan adalah bagaimana pengalihan. Jadi di public speaking ketika menghadapi seperti ini lakukan distraction, pengalihan terhadap apa? Terhadap tadi karena tadi fokusnya kita ke dalam presentasi. Jadi kita alihkan ke hal yang lain yang lebih menenangkan posisi kita sebelum melakukan presentasi. Ini ada 5 tips nih yang bisa teman-teman gunakan ya ketika ingin mengatasi sebuah kecemasan ya saat akan memulai melakukan presentasi. Yang pertama adalah mengorganize, artinya menyiapkan apa saja yang diperlukan, apa saja yang dibutuhkan saat kita mau melakukan presentasi. Kemudian yang keduanya ada visualisasi, kemudian relax, praktek, dan move around. Jadi ada 5 poin nih ya. Nah kita masuk ke bagaimana mengatur. Kenapa harus diatur? Jadi pastikan dulu sebelum kita melakukan sebuah presentasi, keseluruhan kebutuhan itu sudah terorganisir dengan baik. Saat kita mampu mengorganisir apa yang menjadi kebutuhan kita, maka itu akan menambah kepercayaan kita dan tentunya akan menghilangkan tadi rasa gugup gitu. Kenapa gugup muncul? Kemungkinan besarnya kita satu tidak menguasai materi kita. Yang keduanya kita juga tidak tidak menginventarisir apa yang menjadi kebutuhan kita. Pada saat kita menyiapkan materi melalui laptop, kemudian InFocus, tiba-tiba pas datang ke lokasi mati listrik. Akhirnya tidak bisa terpakai itu semuanya. Apa yang harus dilakukan? Nah, kondisi-kondisi seperti ini harus di awal sebelum presentasi itu kita siapkan. Baik yang sifatnya memakai teknologi ataupun tidak. Agar apa? Agar pada saat presentasi dimulai terjadi sesuatu hal bagi kita itu bukan masalah. Dan itu menambah kepercayaan diri kita dan di hadapan audiens itu akan meningkatkan kredibilitas kita sebagai pembicara. Nah, jadi sebenarnya ya baik kita ataupun para audiens gitu. Oke, saya pindahkan dulu ya ini layarnya. Oke, jadi kalau kita ingin tahu bahwa para audiens itu setuju atau tidak dengan kita, kemungkinan besarnya ya yang harus diperhatikan bahwa audiens itu sangat kejam sekali penilaiannya. Artinya apa? Terkadang hanya melihat pertama kali kita di depan mereka gitu, mereka langsung bisa membuat sebuah kesimpulan. Dan kita tidak akan pernah bisa meminta semua orang setuju dan sepakat dengan apa yang ingin dipresentasikan. Nah itu ya, itu. Jadi harus hati-hati, jangan sampai kita beranggapan bahwa setiap orang itu harus sepakat dan setuju dengan apa yang kita presentasikan. Karena tidak mungkin gitu, tidak mungkin semuanya. Dan itu bebas, ya.
Yang terpenting bagi kita, yang fokus bagi kita adalah apa yang menjadi tujuan kita ketika presentasi itu bisa tersampaikan. Nah, ini biasanya kalau saya suka pakai kata-kata ini nih, kalau saya suka pakai kalimat ini untuk mulai mengorganize ya, sebuah presentasi. Biasanya saya suka pakai kata-kata ini dan mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya ada undangan untuk mempresentasikan sesuatu, maka biasanya saya akan tulis misal pada hari apa, bukan naik delman ya, pada hari apa, kemudian pukul berapa, itu tanggal berapa, di mana lokasinya, saya akan. Nah, kenapa di sini ditulis saya akan, bukan saya ingin ketika membuat sebuah tujuan presentasi? Karena bahasa ingin itu belum tentu akan tercapai. Jadi belum tentu akan dilakukan. Ingin minum dengan akan minum itu tentunya berbeda, ya, berbeda hasilnya. Nah, makanya di sini saya akan, agar apa? Agar kita memvisualisasikan bahwa ini betul-betul akan terjadi. Saya akan mempresentasikan misalkan skripsi saya kepada, gitu kan? Kepada siapa? Kepada, ditulis di situ, kemudian mengenai apa? Ya. Dan saya, kalau maaf ini kalau saya tulisnya ini untuk pelanggan, kalau dan saya akan membuat pelanggan saya, nah itu kalau presentasi ke pelanggan, pelanggan saya, apa yang jadi tujuan inti kita? Membuat pelanggan menjadi lebih yakin dan hilang keraguannya, ataukah membuat pelanggan membeli produk saya, ataukah pelanggan mengenal produk saya? Nah itu tujuannya harus jelas dulu. Ketika tujuannya jelas, tujuannya tergambarkan oleh kita, maka dari sana kita bisa membuat apa saja yang dibutuhkan. Dari mulai presentasinya harus bentuknya seperti apa. Makanya di sini kan pada hari apa, gitu kan. Kemudian kita sudah menentukan kalau pada hari apa, jamnya misalkan jam presentasinya jam 9. Berarti kita akan berupaya sebelum jam 9 sudah ada di lokasi. Kemudian kita juga dari mulai berangkatnya sudah memastikan kapan waktunya. Kemudian di mana lokasinya. Nah, untuk mengukur waktu, gitu ya. Karena ketika presentasi diupayakan teman-teman datang lebih awal, ya, sebelum peserta. Kemudian saya akan mempresentasikan, saya akan membuat iklan atau apa, itu bagian dari tujuan. Kemudian kepada siapa? Nah, di sini ditulis kepada siapanya. Untuk apa? Agar kita lebih bisa mempersiapkan kalau di sini ibu-ibu, di sini anak muda ya, atau misalnya ketemu dengan bapak-bapak dan sebagainya. Nah, kemudian kalau perusahaannya perusahaan mana, kebiasaan perusahaannya apa. Nah, larinya nanti ke sana. Kemudian dan saya akan membuat apa? Kalau misalnya tadi presentasinya untuk skripsi, saya akan membuat dosen penguji saya gitu, atau saya akan membuat dosen penguji saya menerima atau juga misalkan menyetujui dan sebagainya, ya. Dan itu akan lebih memudahkan kita dalam presentasi. Organize. Yang berikutnya adalah visualisasi. Bayangkan prestasi kita berjalan sempurna. Ini poin keren ya teman-teman. Jadi sebelum Anda melakukan sebuah presentasi, bayangkan dulu. Bayangkan bagaimana Anda berangkat. Kemudian ketika sampai ke lokasi seperti apa, penerimaan baik itu dari panitia maupun peserta seperti apa, ya. Apa yang akan Anda lakukan pertama kali? Anda akan melemparkan senyumkah atau misalnya berjabat tangan gitu pertama kali. Nah, itu sudah dibayangkan. Kemudian pas masuk ke area juga ke panggung pas mulai presentasi, apa dulu yang mau disampaikan? Siapa yang mau disapa gitu. Nah, itu sudah dibayangkan di awal. Kenapa? Karena visualisasi ini
begitu punya kekuatan dan juga bisa membuat kita fokus. Fokusnya pada apa? Kepada tujuan kita. Visualisasikan yang sukses saja dulu, ya. Meskipun kita mempreferkan mengorganisir kebutuhan-kebutuhan yang kalau misalnya terjadi sebuah resiko gitu ya, resiko dari presentasi gitu, tapi kita membayangkan kesuksesan, membayangkan kemakmuran. Kenapa? Karena otak kita nih, teman-teman semuanya, otak kita itu tidak mampu membedakan mana yang nyata, mana yang baru hanya bayangan. Otak kita itu akan meresponnya itu sesuatu hal yang nyata. Oke. Ada sebuah video, silakan untuk disimak. I took the visualization process from the Apollo program and instituted it during the 1980s and 90s into the Olympic program. And it was called Visual Motor Rehearsal. When you visualize, then you materialize. And the interesting thing about the mind is we took Olympic athletes and then hooked them up to sophisticated biofeedback equipment and had them run their event only in their mind. Incredibly, the same muscles fired in the same sequence when they were running the race in their mind as when they were running it on the track. How could this be? Because the mind can't distinguish whether you're really doing it or whether it's just a practice. I think if you've been there in the mind, you'll go there in the body. When you're visualizing, when you've got that picture playing out in your mind, always and only dwell upon the end result. Here's an example. Look at the back of your hands right now. Really, look at the back of your hands. The color of your skin, the freckles, the blood vessels, the rings, the fingernails, the fake fingernails. Take in all those details right before you close your eyes. And see those hands, your fingers wrapping around the steering wheel of your brand new car. This is such a holographic experience, so real in this moment, that you don't even feel like you need the car because it feels like you already have it. It's the feeling that really creates the attraction, not just picture thought. A lot of people think, well, if I think positive thoughts, or if I visualize having what I want, that would be enough. But if you're doing that and still not feeling abundant or feeling, excited and joyful, then it doesn't, for my mind, really create the power of the attraction. This is where the secret actually moves into action. You put yourself in the feeling place of really being in that car. Not, oh, I wish I could get that car, or someday I'll have that car, because that's a very definite feeling associated with that. It's not in the now, it's not, it's in the future. If you stay in that feeling, you'll always be in the future. Feel the joy, feel the happiness, no matter how silly it seems in that dark and quiet room, and you're going, woohoo! Do it! A lot of people will say, come on, do I have to do that? How bad do you want to change? Now that feeling and that inner seeing would begin to be an open doorway through which the power of the universe will begin to express. Nah, jadi teman-teman semuanya, penting sekali yang namanya sebuah visualisasi. Dan itu sekitar 80% ya, kalau kita memvisualisasikan yang terbaik, maka hasilnya pun akan terbaik juga. Yang berikutnya, bagaimana cara mengurangi tadi ya, kecemasan-kecemasan tadi, yaitu dengan teman-teman bisa melakukan relaksasi.
Relaksasi bisa dengan cara tarik napas ya, kemudian bisa melakukan hal-hal lain yang menurut teman-teman itu mengurangi ketegangan. Karena setiap orang itu berbeda-beda ya. Kalau misalnya yang saya lakukan biasanya kalau saya jalan-jalan ya, kadang mungkin tadi panitia melihat keluar masuk, sebenarnya itu ada muncul kecemasan dan saya coba untuk mengalihkan ya, mengalihkan sebuah kecemasan kepada hal yang lain. Agar apa? Agar tidak muncul visualisasi yang kurang baik ketika menjalankan sebuah presentasi. Berikutnya adalah praktek, ya, latihan. Konon katanya seorang atlet itu membutuhkan waktu sekitar 10.000 jam jika ingin sukses, gitu ya. Jadi kalau ada bahasa, wah pantas saja dia pintar misalnya dalam presentasi, karena apa? Karena dia sering tampil. Oke, kalau begitu, yuk kita sering tampil. Sering tampilnya dengan bentuk apa? Latihan, ya. Latihan, kemudian minta saran, baik itu ke teman, ke keluarga, gitu, untuk menilai cara bicara kita, cara kita menyampaikan, ya. Kemudian ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama bisa menggunakan trial runs. Trial runs itu kita undang beberapa orang, ya, beberapa orang untuk hadir di depan kita, kemudian kita latihan presentasi. Bisa itu keluarga kita, bisa teman kita, atau kita melakukan individual praktik. Caranya biasa yang pernah saya lakukan itu adalah di depan kaca, ya, di depan kaca yang kacanya setinggi badan kita, jadi kita bisa melihat ekspresi kita, atau kalau hari ini teman-teman bisa bikin video presentasi kemudian hasil rekamannya kita bisa nilai, atau kita bisa minta pendapat dari orang lain. Nah, ini yang biasa yang terakhir untuk tips bagaimana mengurangi kecemasan, yaitu move around, berjalan-jalanlah, berkeliling sekitar tempat kita presentasi. Makanya kenapa kita harus datang lebih awal gitu, agar kita bisa tahu area perang kita, gitu ya. Kita bisa tahu di mana tempat kita presentasi. Di panggungnya, panitianya di mana, audiensnya menghadap kemana, gitu ya. Kemudian apa saja yang ada di sana. Nah, kita jadi tahu move around. Kemudian datangin kalau misalnya ada, kalau sudah datang tuh, ya, sudah datang peserta, misalkan datang kita ke peserta tersebut, sapa mereka, tanya dari mana, kegiatannya apa, gitu, agar membangun apa tadi, bangun keakraban dulu, ya, agar itu lebih menguatkan kita agar bisa lebih percaya diri, ya. Salah satu yang membuat kita percaya diri kan karena kita tidak tahu sebenarnya, tidak tahu apa yang akan kita temui. Tapi kalau sudah tahu siapa orangnya, bagaimana karakternya gitu, kita akan lebih mudah. Jadi jalan-jalan ya. Nah, itu bagian yang pertama, prepare ya. Persiapkan dulu yang matang sampai dengan prakteknya gitu. Nah, baru kita masuk sekarang ke poin yang inti, yaitu on stage. Bagaimana kita saat berada di atas panggung. Mungkin teman-teman pernah berada pada situasi ini, yaitu pernah merasa presentasi yang dibawakan kurang menarik, ya. Sampai misalnya satu kelas tertidur, ya, kemudian yang disampaikan itu terlalu datar, monoton gitu, membuat jemu, ya. Nah, apa sih yang sebenarnya yang harus kita persiapkan? Tadi persiapan sudah, yang harus kita lakukan ketika berada di atas panggung. Ada 3 poin. Yang pertama, opening. Ingat, opening itu menjadi penentu presentasi berapa lama pun ke depan. Kemudian yang kedua, perform, dan yang ketiga, closing. Presentasi itu sederhana,
segitu, cuma 3 poin. Openingnya, performingnya, kemudian closing. Oke, kita masuk ke bagian opening. Di opening, ya, di opening itu 2 poin, yaitu ada intro, kemudian ada first impression. Nah, di opening ketika first impression yang itu ada 3 lagi, yaitu eye contact, kemudian body language, kemudian fun. Dan 30 detik pertama ya saat kita melakukan sebuah presentasi di opening, 30 detik pertama itu yang bisa melancarkan kita ke 1 jam yang akan datang. Gitu. Jadi jangan sampai kita membuat kesalahan di 30 detik pertama. Jangan sampai kita menunjukkan kredibilitas yang kurang tepat di 30 detik pertama. Nah, itu ya. Jadi apa saja yang disampaikan? Yang kita sampaikan di 30 detik pertama ini adalah gambaran materi yang akan disampaikan ke depan. Di first impression ini ya, pertama yang harus dilakukan saat pertama di opening itu adalah eye contact. Ya, pastikan kita melakukan kontak mata dengan siapa, yaitu dengan audiens. Nah, kalau misalnya sekarang via offline, kontak matanya di mana? Kontak matanya di sini. Mata kita tertujunya ke kamera. Gitu. Kalau kita mau buat video di awal, pastikan awal pembukaan itu langsung kontak mata dulu dengan siapa? Dengan audiens kita. Gitu. Kedua, ketiga, kita bisa bisa melihat ke kiri, ke kanan, ya, atau melakukan hal yang lain. Tapi yang pertama, buat kontak mata dengan siapa? Dengan audiens. Terus tadi ada yang bertanya, gimana kalau misalnya di ruangan ricuh gitu, kita mau presentasi kok rame terus, ya? Rumusnya yang saya lakukan biasanya adalah saya akan diam sejenak. Kemudian saya akan lakukan kontak mata ke seluruh dalam satu fokus. Satu saja ya, ke tengah-tengah. Jadi kalau ada audiens banyak, ke tengah-tengah itu, ke tengah-tengah audiens, saya akan melihat satu titik di sana. Kemudian saya akan diam. Dan itu dengan sendirinya itu akan membuat ya yang lain menjadi fokus ke kita. Bisa teman-teman coba ya. Kemudian di body language, nah tadi yang sudah yang digambarkan tadi yang di awal ya, ketika body language, upayakan bahwa bahasa tubuh kita, bahasa tubuh yang yang menyampaikan bahwa pesan bahwa kita ini orang yang terbuka, gitu, orang yang siap menerima siapapun menjadi teman kita, kemudian orang yang hangat gitu, bukan orang-orang yang tertutup. Bisa pas datang langsung kita dengan tangan di pinggang atau kemudian atau di tangan yang dilipat. Nah, itu yang tadi di communication skill itu ya, itu digunakan di sini. Dan ketika kita presentasi jangan sampai kita blocking. Artinya menutupi bagian penting dalam sebuah presentasi. Kalau di in focus berarti layarnya, gitu ya, layarnya. Jangan sampai menutupi itu. Jadi tubuh kita menutupi cahayanya atau tubuh kita terlalu masuk ke dalam layar saking semangatnya mungkin ya. Nah itu dihindari. Fun, ya. Ini bahagia tentunya ya. Jadi kita menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Biasanya kalau yang hebat di ekspresi itu ibu-ibu TK ya. Jadi pas ketemu, apa kabar gitu kan? Apa kabar anak-anak bunda? Dia sambil senyum bahagia. Karena apa? Karena ini memperlihatkan bahwa dirinya adalah orang yang semangat. Nah, itu pun yang harus diperlihatkan ya. Kita sebagai seorang speaker ketika presentasi kita harus menunjukkan bahwa kita sedang bahagia sehebat apapun masalah yang sedang kita hadapi gitu ya. Ketika masuk ke panggung
Masalahnya disimpan dulu, kita fokus untuk apa? Mempresentasikan materi kita. Gitu. Nah, berikutnya tadi di opening, ya. Kemudian saat saat membuat sebuah menyampaikan isi, ya, yang berikutnya performingnya menyampaikan isi atau pesan yang ingin disampaikan di presentasi tersebut, usahakan bumbui dengan story, bumbui dengan cerita. Tadi, ya, kita lihat definisinya menurut Aristoteles tadi, bahwa yang namanya presentasi itu adalah memenangkan jiwa, artinya emosionalnya harus kena. Dan ketika kita mempresentasikan diiringi dengan cerita, ya, cerita dan ceritanya bentuknya bisa fakta, ya, ataupun kita menyampaikan sebuah data, itu akan membangun emosional, ya, akan membangun emosional kepada audiens kita. Nah, di performing itu ada 3 poin. Pertama, gunakan storytelling, kemudian sama kita manage, atur situasi yang terjadi, dan yang ketiganya handling, question and answer. Nah, yang pertama di storytelling. Di storytelling kita bisa gunakan 3 hal. Bisa kita membuat statement, mengungkapkan fakta, atau mengajukan sebuah pertanyaan. Contoh, misalkan ketika membuat sebuah statement, kita akan sebuah pernyataan. Setelah opening, langsung kita masuk, misalkan, Bapak Ibu semuanya tahu tidak bahwa dari 100 orang yang bekerja pada hari ini, 1 orang akan menjadi orang kaya. 15 orang itu akan hidup dalam kebebasan finansial. Kemudian 20 orang itu akan mengalami kesulitan dalam keuangannya. Dan sisanya tidak melakukan apa-apa. Jadi kiranya dari data tersebut, apa yang akan Bapak Ibu lakukan hari ini? Nah, mungkin bisa poin seperti itu. Itu pernyataan. Pernyataan bahwa bekerja saja tidak cukup untuk masa masa akhir kerjanya, gitu ya. Nah, itu faktanya ditampilkan di sana. Tapi dalam bentuk cerita, dan itu akan lebih mudah dipahami dan juga nyampe pesannya kepada siapa? Kepada audiens. Nah, kemarin ada seorang ibu-ibu, dia tadinya mau mempresentasikan produk, gitu ya. Akan tetapi yang dia lakukan adalah dia cerita dulu perjalanan karirnya, ya, sampai pernah menjadi seorang, misalnya menjadi seorang TKW selama 18 tahun dengan sekitar gonta-ganti 16 majikan gitu. Terus dia pulang ke Indonesia menjadi guru TK dan sebagainya. Baru aja terakhir hanya beberapa detik dia bilang bahwa dia sekarang menjadi seorang UMKM, yaitu di bidang keripik. Gitu. Nah, kemudian saya evaluasi, saya tanya ke semua yang hadir. Bapak, ibu-ibu semuanya, dari penjelasan barusan, yang ibu ingat apa? Yang ternyata yang diingat sama mereka adalah TKW-nya. Gitu. Sedangkan pesannya, tujuannya sebenarnya dia ingin menceritakan sebuah produknya atau dia ingin menceritakan bisnisnya. Itu tidak sampai. Nah, teman-teman juga ketika membuat sebuah storytelling, upayakan storytellingnya memang betul yang nyambung dengan tujuan presentasi kita. Jangan sampai yang diingat ternyata storytelling yang lain ketimbang dengan tujuan dari sebuah presentasi. Kemudian bisa kita ajukan sebuah pertanyaan, ya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu semuanya sudah ada yang memiliki tabungan A, misalkan begitu. Itu digunakan buat apa, dan sebagainya. Bentuk-bentuk pertanyaan.
ya, ketika diisi. Kemudian, nah, kalau tadi dengan menggunakan storytelling, ya. Yang keduanya, saat perform, kita harus mampu memanage situasi, mengatur situasi yang terjadi pada saat itu. Caranya adalah pertama, baca body language dari audiens. Baca body language-nya. Kadang ada yang sudah berganti posisi. Misalnya yang tadinya tegap, kemudian tiba-tiba turun kursi gitu ya. Badannya jadi turun. Kemudian ada lagi yang sudah menguap, ngantuk. Nah, kita sebagai seorang speaker ketika melihat seperti itu, jangan dipaksakan. Karena ketika dipaksakan untuk dilanjutkan, akan menghasilkan presentasi yang tidak efektif. Bisa bagaimana caranya? Nah, balik lagi, hukumnya manusia itu mudah dialihkan. Jadi kita alihkan. Alihkannya dengan apa? Ada tekniknya, yaitu ice breaking. Ya. Tekniknya ice breaking, atau kita suruh nonton video, atau kita misalnya yuk kita nyanyi bersama. Alihkan dulu gitu, alihkan dulu, baru setelah itu kita bisa lanjutkan kalau mereka sudah sudah siap kembali. Nah, kemudian yang berikutnya demonstrasi, ya, demonstrasi. Di awal tadi disampaikan bahwa di sesi pertama, ya, di sesi pertama, bahwa ketika kita misalkan ingin menyampaikan tentang tentang air mineral misalkan, ya, air mineral dalam kemasan, misal produk kita itu, nah, upayakan minimal ini dipegang dan posisinya di depan, gitu. Posisinya di depan, di samping sebelah kanan. Ya, di kiri, atau boleh juga di sebelah kanan. Nah, demonstrasi di sini kalau misalkan produk, bukan harus membuat produknya, tapi cukup menampilkannya saja itu sudah luar biasa, ya. Dan demonstrasi berikutnya adalah kita mempresentasikan. Nah, bisa dilihat di gambar, ya, ketika antara gambar dengan orang yang mempresentasikannya itu lebih besar gambarnya. Nah, itu adalah bentuk demonstrasi agar orang itu ingat ke produk, karena memang yang diinginkan itu adalah mengenalkan produk tersebut. Gitu. Salah kalau misalnya kita ingin mengenalkan produk tapi yang lebih dieksposnya kita gitu. Ya. Itu nanti pesannya kurang. Kalau ingin menyampaikan sebuah produk, ingin menyampaikan menyampaikan presentasi, lihat tadi tujuannya apa. Nah, balik lagi ke tujuannya. Jadi yang kita akan perlihatkan terus-menerus adalah pesan kita itu. Kemudian kontrol, attention, ya. Kalau di panggung, kadang kita harus berhenti bicara, kemudian bergerak, ya, bergerak ke kiri, ke kanan, kemudian diatur, ya, diatur waktunya. Nah, kalau di offline itu, kalau misalnya presentasinya 2 jam, ya, itu harus ada jeda. Gitu. Dan biasanya kita akan lebih konsentrasi itu hanya sampai 20 menit. 20 menit ke sana biasanya akan mudah teralihkan. Jadi itu tadi, ya, di manage situasi saat kita presentasi. Nah, ini juga menjawab pertanyaan tadi, ya, yang bagaimana kalau misalnya ada sebuah pertanyaan dalam presentasi. Yang harus diingat adalah jangan pernah kita memberi jawaban yang tidak ditanyakan. Kadang kita suka over gitu, ya. Padahal tidak ditanyakan, kita jelaskan saja gitu, dan itu malah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain yang kita tidak inginkan akhirnya. Jadi pertanyaan untuk mengatasi sebuah pertanyaan yang pertama itu adalah kita lakukan dengan tidak menjawab, ya, tidak menjawab atau tidak menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ditanyakan.
Kemudian bagaimana kalau ada pertanyaan, kemudian tidak bisa kita jawab? Tidak salah ya, tidak salah kalau misalnya kita mengakui bahwa kita belum bisa menjawabnya. Ada yang beranggapan, tapi kan kita tadi kita harus jaga kredibilitas bahwa guru mah misalkan atau speaker mah harus serba tahu. Tidak, itu pemikiran yang kurang baik. Itu pemikiran yang kurang tepat. Jadi jangan sungkan ketika misalnya ada pertanyaan, kemudian pertanyaan itu tidak bisa kita jawab, kita bisa memintanya dan kita mohon maaf misalnya pertanyaannya hari ini belum bisa saya jawab. Begitu. Tapi insya Allah dalam waktu 2-3 hari saya akan menjawab pertanyaan tersebut melalui email. Atau dilemparkan ke teman-teman yang lain yang jadi audiens di sana gitu, mungkin ada yang bisa menjawabnya, bisa dengan opsi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah verifikasi pertanyaan. Nah, tadi yang dilakukan pada saat communication skill, Bu Nurnisa menuliskan, kemudian pas mau ada jawaban dari saya, Bu Nurnisa mengkonfirmasi, memverifikasi bahwa si A menanyakan ini, si B menanyakan ini. Itu namanya verifikasi. Kemudian pikirkan dengan baik ya, pikirkan dengan baik apa yang ingin kita sampaikan. Apa ketika menjawab sesuatu, pikirkan dengan baik kata-katanya. Kata-kata yang tepatnya apa, gitu ya. Jadi jangan juga kita langsung membuat sebuah kesimpulan karena biasanya tidak diinginkan. Atau teknik menjawabnya tadi kita bisa menggunakan teknik coaching yang tadi saya lakukan ke Bu Ayu ya, ke Bu Ayu, dan ternyata Bu Ayu mampu menggali ya, mampu menggali dan jawabannya Bu Ayu sendiri sudah tahu gitu. Ya, dengan pola seperti itu kita bisa melakukan presentasi. Dan menutup sebuah presentasi itu bagaimana caranya? Nah, jadi kita harus membuat sebuah kadang di closing itu kita harus membuat sebuah kalimat yang bisa terus terngiang-ngiang nih di telinganya audiens. Contohnya ada yang namanya teknik echo ya. Echo itu menggema. Misalkan yang ingin kita sampaikan itu adalah yang ingin pesannya itu agar semuanya berkembang, misalkan ya. Lalu kita sampaikan bahwa Bapak Ibu semuanya pemilik Honda, Bapak Ibu semuanya pendiri Honda pernah mengatakan bahwa sebuah usaha bisa berkembang apabila manajemennya mampu mengembangkan diri ya dalam usahanya. Nah, kemampuan mengembangkan diri ini harus dilakukan melalui beberapa macam pelatihan-pelatihan pengembangan diri. Oke, kata yang ingin diucapkannya apa? Kata yang ingin disampaikannya apa? Pengembangan. Jadi Bapak Ibu semuanya, jika Bapak Ibu ingin mengembangkan usaha saat ini, tentunya sudah tahu siapa yang ingin dihubungi. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salah satu teknik closing. Ya, salah satu teknik closing dengan teknik echo. Gitu. Yang keduanya, teknik closing yang kedua bisa dengan teknik pertanyaan. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Gitu. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa mengembangkan diri ini sangat perlu dalam kehidupan usaha kita? Apakah Bapak Ibu setuju kalau pengembangan diri ini dilakukan oleh training-training pengembangan diri? Bila jawabannya iya, gitu. Bila jawabannya iya, bila jawabannya tidak, maka Bapak Ibu tidak perlu mengikuti pelatihan selanjutnya. Tapi bila Bapak Ibu jawabannya iya, maka Bapak Ibu bisa mengikuti berbagai macam kursus yang dilakukan oleh Bumi Kreatif Institute. Mungkin itu. Langsung aja salam ya. Jangan bertele-tele gitu. Langsung ucapkan penutup. Ya. Jadi 2 tuh ya.
Kemudian apa saja yang harus ada? Ini ada beberapa teknik lagi. Yang berikutnya closing itu bisa dengan janji, ya. Kita memberikan janji ke audiens. Bapak Ibu semuanya, apabila Bapak Ibu melakukan pembelian terhadap produk kami pada hari ini, kami akan berikan diskon sebesar 50%. Ingat ya, hari ini. Sekian, Assalamualaikum. Nah itu. Atau dengan ajakan, atau dengan quote. Nah itu cara beberapa hal bagaimana cara menutup. Jadi presentasi itu 3 poin itu ya. 1, opening, harus dibuka dulu. Yang keduanya, perform kita, menyampaikan isi pesan yang sudah kita rancang, kemudian ditutup. Gitu. Tapi ditutupnya harus dalam berupa ajakan, janji, quote yang tentunya akan mengingatkan audiens kita baik terhadap kita ataupun terhadap materi yang disampaikan oleh kita semua. Oke, kita masuk sesi tanya jawab saja, Bu Nur. Oke, terima kasih Kang Eko. Luar biasa sekali tadi materi mengenai delivery presentasi ya, sangat mendetail. Nih sebelum sambil kita nunggu mahasiswa untuk bertanya, saya nih yang pengen nanya nih Kang Eko nih. Oke. Jadi sering nih pengalaman gitu kan ya, di situ tadi di salah satu poin menyajikan presentasi yang memungkau, itu satu poin pertama itu read their body language gitu kan ya. Cuman kadang karena kita sering presentasi depan orang, kita udah bisa baca nih gitu kan ya. Ini orang ini tertarik nggak sama materi kita? Atau bahkan mungkin dari body language-nya mereka kita udah bisa ngebaca, wah ini kayaknya nggak tertarik nih gitu. Kadang itu bisa melemahkan kita sebagai komunikator gitu. Nah, kira-kira ada tipsnya tidak nih? Bagaimana cara kita membangkitkan, memotivasi diri kita kembali agar kita kembali percaya diri dan mengabaikan sih orang-orang dengan negatif body language itu gitu. Mungkin ada tipsnya Kang Eko? Oke. Yang kalau misalnya dari pengalaman, yang pertama tadi kita harus tahu dulu tuh, betul-betul harus tahu siapa yang menjadi audiens kita. Itu. Kemudian bagaimana kalau misalnya pas kita sudah tahu, karakternya sudah tahu gitu, kemudian wah ini belum apa-apa, kita sudah merasa down sendiri, apakah materi saya bisa sampai apa tidak. Nasihatnya adalah bahwa kita harus punya satu keyakinan di dalam sebuah presentasi, siapa yang paling mengerti. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa kita adalah orang yang paling mengerti dan paham tentang materi tersebut. Gitu. Oke. Nah, ketika misalnya hal tersebut sudah menjadi keyakinan kita, itu akan menjadi energi. Akan menjadi energi bagi yang lainnya bahwa kita pun menyampaikannya pasti dengan ekspresi dengan yang luar biasa tentunya. Gitu. Akan tetapi kalau misalnya kita belum apa-apa sudah lemah, aduh itu ada senior saya gitu ya. Aduh itu. Nah, dan kita tidak, aduh bagaimana ya presentasi saya bakal bagus apa tidak gitu. Itu pasti akan mengalihkan yang jadi tujuan kita. Jadi kita harus meyakini bahwa kita adalah orang satu-satunya yang paham dan mengerti betul tentang presentasi hari itu yang akan kita sampaikan. Itu. Oke, siap. Terima kasih Kang Eko. Barusan saya mendapat report, Kang Eko ini dari host. Jadi sebentar kita akan break dulu sebentar saja, tapi jangan kemana-mana dulu. Ternyata ada gangguan teknis, jadi tetap di tempatnya masing-masing, jangan dulu leave ya. Kita ada perbaikan dulu untuk koneksi internetnya. 30 detik saja. Ditunggu sebentar ya semuanya ya.
Baik. Alhamdulillah kendalanya sudah teratasi dengan baik. Terima kasih Pak Ahmad Gunawan. Baik, sekarang kita sudah membuka sesi pertanyaan nih. Silahkan, ada yang masih mau bertanya-tanya mengenai teknik bagaimana sih deliver presentasi yang baik. Tadi ada pertanyaan dari yang Kang Andi tadi ya. Untuk dari sesi pertama, dari sesi kedua tadi, bagaimana sih untuk mengisi kegiatan pelatihan atau seminar? Apakah selalu diakhiri dengan tanya jawab saja, ataukah bisa dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu, Kang Eko? Iya. Tadi sebenarnya ketika presentasi tadi ya, saya sudah jawab itu, Bu. Oke. Ya. Jadi di akhirnya tidak perlu dengan tanya jawab, bisa dengan hal yang lain. Tadi tekniknya yang bisa digunakan dan teman-teman bisa mempelajarinya juga, bisa searching di internet atau nanti misalnya bisa menghubungi saya untuk mendapatkan teknik-tekniknya. Itu ada namanya teknik echo, menggema. Jadi kita ambil satu pesan inti dari presentasi kita. Misalkan mau tentang pengembangan, mau tentang apa, misalnya. Nah, itu diucapkan secara berulang-ulang, kemudian ditutup. Kemudian yang berikutnya teknik bertanya, gitu ya. Teknik bertanya tapi tidak dijawab oleh audiens. Teknik bertanya tapi tidak dijawab sama audiens. Jadi hanya dijawabnya sama kita, kemudian tutup. Dan ketika presentasi juga, ini yang paling penting teman-teman, waktunya. Waktu presentasi ini harus kita manage. Nah, di manage situasi itu ada waktu presentasi. Pembukaan, opening itu 10%. 10% dari total waktu yang kita dapatkan. Kalau misalkan waktunya 1 jam nih, yang dibutuhkan, yang diberikan STIE ke saya, tadi 10%-nya saya gunakan untuk opening. Kemudian 10% nanti untuk closing. Nah, baru di tengahnya 80% kita maksimalkan untuk menyampaikan inti dari presentasi kita. Jadi waktunya itu pembagiannya 10, 80, 10. Atau mau dirubah juga boleh. Misalkan 10, karena opening itu tidak boleh lebih dari 20%. Gitu aja. Ya, bisa 20, 20, 60 atau 10, 80, 10. Yang penting jangan sampai kebalik. Openingnya 60, isinya 10. Ya. Kemudian closingnya atau closingnya lebih lama lagi ya. Sudah materi sudah disampaikan, pas mau closing balik lagi, bolak-balik lagi, itu banyak sekali kan. Dan itu yang bikin jemu dan orang akhirnya menangkap pesannya, ini kapan sih selesainya gitu kan, balik lagi. Jadi akhirnya materi yang tadinya bagus bisa saja buyar gara-gara hal tersebut. Oke. Siap. Kalau yang tadi Ilmar sempat juga tadi dijawab ya sama Kang Eko pada saat memaparkan materinya untuk mengendalikan gelisah, grogi sebelum kita presentasi itu, Kang. Ya, tadi di awal materi sudah disampaikan ada 5 poin tuh ya yang harus kita lakukan. Dari mulai kita mengorganize, kemudian juga memvisualisasikan, kemudian lagi dari sesudah memvisualisasikan kita coba relax ya. Relax, kemudian move around ya, jalan-jalan keliling-keliling dan itu bisa mengurangi kegelisahan kita, kecemasan yang muncul. Cuman jangan pernah berpikir bahwa itu akan hilang. Ya, itu akan hilang. Bahaya kalau kita cemas dan ragu kita hilang, jadi nanti jadi overconfident munculnya. Ya. Itu bahaya juga. Tapi kita manage agar apa? Agar kecemasan itu tidak sampai menjadi penghalang saat kita melakukan sebuah presentasi. Gitu. Sip lah. Oke, Kang Eko, ini ada Bakar Anugrah. Silakan Bakar Anugrah untuk menyalakan videonya. Mantap ini. Namanya keren. Keren juga, Kang, mahasiswanya. Wih, damang Kang Bakar. Assalamualaikum, saya Bakar Anugrah, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Untuk
poin penjelasan atau isi, haruskah kita jelaskan secara mendetail atau kita berikan pertanyaan untuk audiens? Terima kasih. Oke, Oke. Kita tampung dulu mungkin ya Kang ya. boleh. Selanjutnya ada Ayu Puji. Ayu Puji, wah, Wah. luar biasa, semangat sekali Kang. Ibu, saya nitip nanti buat Bu Ayu buku saya yang Smart Confident ya, saya kasih nih. Weh, luar biasa. Ternyata yang banyak bertanya dikasih hadiah sama Kang Eko. Langsung. Oke. Berarti semangat ya Kang Eko ya dalam Nah, mengikuti pelatihan betul. ini. Oke, silakan. Ayu Puji. Si Ayu lain makan lagi. Kayak saya apa tadi pertanyaannya? Di unmute. Ayu, silakan di unmute dulu. Ayu, silakan di unmute dulu. Tidak terdengar suaranya. Ya, oke, silakan. Oke Bu, mau bertanya, kan saat kita presentasi, nah pas saat kita pertengahan presentasi itu kan kalau pas kita lagi lupa, kita ngeblank, nah itu bagaimana ya Bu kita caranya mensiasati supaya para audiens itu tidak mengetahui kalau kita sedang lupa dengan materi kita gitu Bu. Oke. Kan itu kadang suka sering terjadi, kita sedang grogi atau kita nervous gitu Bu. Iya. Oke, siap. Terima kasih Ayu. Berikutnya ini dari tadi sepertinya sudah mau bertanya Senda. Ya, silakan untuk di unmute dulu. Di unmute. Nah, Oke. silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Pak, izin bertanya untuk apa ya, communication skill berkomunikasi. Jadi kan kalau komunikasi itu kan kita menyampaikan yang kita ingin kepada receiver ya Pak ya. Nah, gimana caranya untuk menghindari miskomunikasi gitu? Apakah body language itu sangat efektif untuk meminimalisir miskomunikasi atau bagaimana Pak? Dah. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, kita akan ke pertanyaan yang pertama dulu mungkin ya Kang Eko dari Bakar. Jadi kalau untuk presentasi ini, untuk isi presentasi apakah semuanya gitu harus dipresentasikan atau baiknya seperti apa? Baik, tadi mungkin sudah dijelaskan di konten presentasi sebenarnya bahwa ketika kita melakukan sebuah presentasi, kita menyampaikan kalau misalnya dalam bentuk dalam bentuk layout slide presentasi kita, itu poin-poin pentingnya saja yang ingin kita jabarkan gitu. Kemudian yang berikutnya sebenarnya tidak harus dan tidak wajib menyampaikan seluruh gamblang, itu tidak wajib. Yang terpenting dari presentasi kita itu adalah bagaimana pesan kita sampai dipahami, kemudian muncul sebuah feedback. Nah, hari ini yang sekarang dilakukan nih sama Kang Bakar itu adalah feedback dari presentasi saya gitu ya. Karena saya tidak seluruhnya menyampaikan secara mendetail, akhirnya muncul sebuah pertanyaan gitu kan. Oh, saya pengen nanya ini. Nah, itu yang sebenarnya harus dilakukan oleh para speaker, dan di situ akan terlihat feedbacknya, efek dari presentasi kita seperti apa gitu. Kemudian itu mungkin Bu ya, kalau yang Kang Bakar yang berikutnya lagi adalah bagaimana kita menyampaikan isi. Bisa dengan tadi kita pakai teknik storytelling ya. Bisa saja slide kita itu tentang data, slide kita itu tentang tentang misal keilmuan, tapi kita menyampaikannya menggunakan cerita
gitu. Menyampaikannya tidak harus sesuai dengan slide. Karena kalau harus sesuai dengan slide, ya sebenarnya tidak usah presentasi, kita bagikan saja dan mereka pun akan membacanya. Namun kenapa adanya kita speaker itu adalah untuk menjelaskan bagian-bagian yang mungkin saja tidak tertampilkan di slide. Gitu. Jadi nanti fokusnya ke sana. Jangan sampai juga ketika terlalu mendetail akhirnya pas terakhir paham, sudah selesai, assalamualaikum gitu ya akhirnya. Tapi yang kita inginkan adalah tadi feedbacknya seperti apa, minimal dengan adanya pertanyaan. Ketika ada pertanyaan, oh berarti orang ini menyimak gitu, menyimak dari apa yang kita sampaikan. Itu Bu Nisa. Oke, terima kasih Kang Eko. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab ya untuk Bakar. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ayu. Pertanyaan tadi bagaimana sih mensiasati pada saat kita menjadi komunikator terus kita ngeblank gitu, biar si komunikannya nggak tahu kalau kita tuh lagi ngeblank tuh Kang Eko, gimana tuh caranya? Oke. Sebenarnya di teknik presentasi kalau misalnya kita menggunakan PowerPoint di situ ada teknik-tekniknya dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di offline ya dalam waktu dekat. Dan itu bisa langsung kita praktek. Cuman kalau misalnya yang saya suka lakukan itu adalah saya catat poin-poin inti dari yang akan kita sampaikan. Barusan mungkin teman-teman tidak sadar bahwa yang saya sampaikan barusan ada 36 slide. Gitu. Jangan sampai misalkan pas kita belum selesai kita udah menutupnya, padahal tinggal 2 slide lagi misalnya, atau di tengah-tengah, aduh lupa apa yang mau disampaikan, poin intinya, makanya dicatat. Dan jangan merasa minder kalau kita presentasi kita bawa catatan, ya, gitu. Nah, tapi harus tetap kredibilitas kita dijaga. Bagaimana caranya? Yaitu dengan dengan cara misalkan jangan sampai mencatatnya di tangan gitu ya, di tangan ditulis poin inti, ke satu saya ngomong apa, kedua saya mau ngomong apa, udah terusnya gitu di tangan jangan, atau di kertas di kertas saja ya, balik kertasnya dilipat-lipat juga jangan gitu. Bagaimana lebih baik misalnya bentuknya seperti buku harian gitu ya, buku harian itu akan terlihat tampilnya lebih bagus. Atau kita gunakan, kalau punya tablet, kita gunakan tablet kita, itu pun nggak jadi masalah. Gitu. Jadi jangan sampai berpikir bahwa saat kita presentasi, ya, saat kita presentasi itu harus semuanya ada di dalam kepala kita, gitu ya. Kalau di luar kepala kita pastinya susah apa yang mau disampaikan. Harus semuanya di sini, saya yakin nggak? Karena secara manusiawi kita harus akui bahwa kita adalah makhluk pelupa. Gitu. Itu yang harus diakui dulu ya. Jangan sampai kita menekan diri kita harus bebas nih gitu. Ketika menyampaikan kita harus seneng gitu. Jangan sampai kita tertekan gara-gara tadi bahwa kita harus menjadi orang yang perfect di sana. Dan itu salah satu kesalahan ketika jadi public speaker. Catat poin-poinnya yang ingin disampaikan gitu. Dan ketika lupa sekali-kali misalnya kita lihat, oh ya, agar kita tidak keluar jalur, tidak jadi masalah itu, gitu. Oke, itu Bu Nisa. Oke, nah sekarang kita akan pindah ke pertanyaan yang ketiga. Jadi ini lebih ke tadi ya, lebih ke communication skill Kang Eko. Oke. Jadi komunikasi itu kan untuk bagaimana caranya menyampaikan pesan ke penerima pesan gitu ya, atau komunikan. Nah, biar tidak terjadi miskomunikasi, apakah bisa dibantu dengan bahasa tubuh gitu, atau seperti apa? Sebenarnya miscommunication itu terjadi akibat apa dulu? Nah itu ya, salah satunya adalah karena pesan yang disampaikan tidak menjadi kebutuhan audiens. Gitu. Pesan yang kita sampaikan tidak menjadi kebutuhan audiens. Yang keduanya, bisa saja pesannya sesuai dengan yang dibutuhkan audiens,
tapi cara penyampaian kita tidak sesuai dengan situasi audiens itu sendiri. Ya. Makanya tadi kan body language itu pengaruhnya 80%. Pengaruhnya. Dari mulai kita datang, dari mulai cara bicara kita, cara kita berpakaian dan sebagainya, itu jadi penentu kita di presentasi. Kita harus memastikan bahwa saat kita datang ke lokasi tempat presentasi itu sudah menjadi skenario besar kita dalam presentasi. Jadi kita buat skenarionya itu bukan hanya pada saat on stage, bukan. Gitu. Tapi dari mulai kita berangkat dari rumah sampai ke tempat acara, ketemu dengan orang, itu sudah menjadi bagian dari skenario presentasi. Insya Allah itu akan mengurangi miskomunikasi. Tapi kalau misalnya kita hanya membuat skenarionya hanya di atas panggung saja, ya, di atas panggung saja nih, gitu, kita akan mungkin akan berubah nantinya kalau misalnya pas datang melihat situasi ternyata jauh dari apa yang kita bayangkan. Begitu, Kang Alfriza, ya. Jadi sudah bisa disimpulkan ya jawabannya. Body language ngaruh, sangat berpengaruh. Oke. Terima kasih Kang Eko. Kita lanjut lagi, ini sesi terakhir untuk sesi tanya jawab. Karena tanpa terasa ternyata waktu sudah jam 2:15. Wow. Luar biasa sekali. Biasa ya. Oke. Kita masih teriak-teriak ini di sini. Masih teriak, berarti masih semangat. Anak-anak juga masih banyak yang mau bertanya. Luar biasa. Ya. Sekarang kita langsung saja nih Kang Eko. Kalau misalnya masih banyak yang ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa ditampung di panitia mungkin ya Kang Eko ya. Iya, boleh. Bisa di-share ke Kang Eko. Boleh, asal jangan ditampung di panti asuhan, kasihan bebannya sudah berat. Siap. Baik, kita ke penanya selanjutnya. Ini ada Andi Prayudi, silakan. Silakan. Assalamualaikum Kang Iwan. Eka bukan ya, lupa lagi. Kang Eko ya. Kalau Eka gaya bicaranya pasti beda, bukan seperti ini. Nah, Eko. Oke, ya Kang. Yang menurut Akang terbaik tuh apakah banyaknya pertanyaan ataukah materi yang materi yang kita sampaikan itu keserap sama yang didengarkan gitu Kang. Oke. Makasih Kang. Siap, hatur nuhun juga Kang Andi. Siap. Selanjutnya di sini ada Abdurrahman. Silahkan Abdurrahman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, baik kok Bu Nunisa. Terima kasih waktunya. Iya, sami-sami Kak. Mau sedikit bertanya tentang apa ya? Misalnya kita tuh suka presentasi ya. Di saat kita presentasi itu kadang-kadang kita tuh suka bingung dalam pembukaan yang membuat menarik gitu. Jadi audiens itu di awal juga gimana caranya supaya audiens tuh wah bagus nih pembukaannya udah bagus apalagi isinya sampai kayak gitulah. Mungkin ada gak contoh dari Pak Eko atau dari pengalaman Pak Eko selama ini yang bisa dibagi ke saya ataupun ke teman-teman cara pembukaan presentasi yang menarik sekali gitu. Ya mungkin segitu. Ya, terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada pertanyaan dari Andi Prayudi. Presentasi yang baik itu banyaknya pertanyaan atau mungkin bisa diulangi ya? Ya, tadi agak kurang jelas. Silahkan Andi, pertanyaan bisa diulang. Tadi ya. Tadi pertanyaannya itu presentasi yang baik itu banyaknya pertanyaan atau apa? Iya. Banyaknya pertanyaan ataukah kayak menghipnotis si audiens tuh memperhatikan presentasi kita gitu. Lebih ke situ. Oke. Siap. Silahkan Kang Eko. Nah, ya tadi sudah di awal disampaikan bahwa sebuah presentasi yang menarik itu ketika pesannya sampai.
Ini sebenarnya banyaknya pertanyaan atau sedikitnya pertanyaan sebenarnya ini bisa menjadi sebuah jebakan bagi kita. Bisa saja banyaknya pertanyaan itu bukan karena keingintahuan, tapi karena memang tidak dipahami itu presentasi dari awal sampai akhir seperti apa. Nah itu bisa saja. Yang keduanya, jadi kemungkinan ketika banyak pertanyaan ataupun sedikit pertanyaan itu tidak bisa menggambarkan bahwa si presentasi ini tersampaikan dengan baik atau tidak. Kenapa? Karena setiap audiens mereka punya pendapat dan pemahamannya sendiri masing-masing, gitu. Dan kita tidak miliki satu hal, kita jangan pernah merasa bahwa semua orang itu harus paham dengan apa yang kita presentasikan, gitu ya. Gitu. Dan kita harus hormati grade mereka, gitu. Mereka pasti punya batasan sendiri-sendiri. Nah, tugas kita adalah ketika banyak pertanyaan, langsung positif bahwa ternyata presentasi kita menarik gitu saja. Jadi visualisasikan itu. Jangan memvisualisasikan bahwa apakah ini jadi tolak ukur presentasi kita baik atau tidak ya, bukan itu. Gitu. Karena saya pun sering mengalami bahwa presentasi udah 2 jam gitu, nggak ada satupun yang nanya. Serius, gitu ya, serius. Mungkin pengalaman baru minggu kemarin, ya, ketika saya memberikan training kepada calon para pendamping untuk sigap UKM. 2 jam itu, 2 jam. Tapi hanya berakhir pertanyaan di chat aja gitu. Di situ tidak ada satupun yang saya bertanya, ada posisi seperti itu. Nah, apakah itu menjadi tolak ukur? Tidak. Makanya ketika di pelatihan itu ada pre-test, ada post-test. Nah, itu salah satu yang mungkin bisa menggambarkan, gitu ya, menggambarkan secara data bahwa si audiens menerima pesan kita atau tidak. Nah, itu gitu mungkin ya, Kang Andi. Jadi bagaimana presentasi yang baik? Presentasi yang baik adalah yang disampaikan. Nah, itu. Oke. Siap. Mudah-mudahan sudah menjawab ya, Kang Adi. Terima kasih, Kang Eko. Sekarang kita ke penanya yang kedua, Abdul Rahman. Jadi gimana sih caranya membuat teknik opening yang menarik agar audiens belum apa-apa juga udah terkesima nih, wah openingnya aja udah bagus gitu. Okay. Pasti nanti isinya lebih menarik lagi, jadi mereka nggak akan pergi kemana-mana. Nah caranya gimana tuh Kang Eko? Pertama pastikan selalu kalau saya pribadi memastikan body language saya. Dari mulai cara saya berpakaian, kemudian kontak mata saya dengan teman-teman, saya selalu mengarahkan ke kamera gitu. Dan di presentasi itu senjata utama dari mana? Voice kita. Senjata utama di sana. Jangan sampai datar, ya. Atau terlalu cepat gitu, ngobrolnya sampai tidak dipahami, atau terlalu tinggi juga jangan, rendah juga jangan, ngaharewos gitu, kumaha daramang, jangan gitu. Jadi harus ada bagian yang harus ditekan, ada yang memang harus dipercepat, ada yang harus dilambatkan gitu, cara artikulasinya. Nah, itu bisa menentukan di awal. Jadi kalau Kang Abdurrahman mengawalinya dengan datang dengan loyo gitu ya, kemudian kita lupa memaksakan diri, tidak mandi dulu, jadi agak kucem, pas naik panggung, assalamualaikum, selesai itu, ya, langsung audiens bikin kesimpulan tuh, gitu ya, wah ini nggak menarik gitu. Tapi kalau misalnya nanti teknik di lapangannya seperti apa, itu banyak. Ada yang menggunakan di awal itu dengan video, ya, penampilan video dulu, gitu, openingnya dengan video, dengan musik, gitu. Kemudian pas kita datang diiringi dengan musik, gitu, ya, ada, gitu. Dan beberapa hal pernah dilakukan oleh kita semuanya. Akan tetapi itu pun tidak jadi jaminan, itu hanya awal saja. Saat kita opening, tetap semuanya tertujunya ke siapa? Ke kita, gitu. Jadi pastikan satu, suaranya
voice kita nih, ya, kuatnya, vibranya, jangan juga terlalu bergetar. Halo, apa kabar, misalnya. Gitu ya. Jangan juga seperti itu. Jadi vibranya kita latih, gitu. Dan teman-teman semuanya kalau ingin tahu bahwa jadi public speaker itu hampir sama dengan vokalis. Habis sama dengan kita mau nyanyi. Cuman bedanya kalau penyanyi mereka memberikan pesannya lewat nada. Gitu. Kalau kita ilmu, keilmuan, materi-materi, data-data itu yang kita sampaikan dengan cara bicara. Nah, dua-duanya teknik untuk agar nih suaranya stabil dan sebagainya, ada yang namanya latihan vokal. Nah, itu latihan vokal. Mangga silakan dibaca ya. Boleh dibaca, di searching latihan vokal itu kayak gimana. Kemudian yang berikutnya, pernapasan kita. Jangan sampai pas kita naik panggung, pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, gitu ya. Nah, itu kita kehabisan napas gitu. Nah, ada namanya latihan pernapasan. Pernapasan yang digunakan nih teman-teman ketika presentasi kayak gini, ini bukan menggunakan pernapasan paru-paru, tapi pakai pernapasannya diafragma. Gitu. Makanya tadi mungkin teman-teman bisa melihat dari communication skill, tadi saya ngasih materi sampai dengan saat ini, suara saya stabil seperti ini. Kenapa? Karena salah satunya ada di latihan pernapasan. Itu. Ditambah dengan apa? Banyak buku, banyak baca deh gitu. Ya, semakin banyak kosakata di kepala kita itu akan banyak sekali apa yang akan kita obrolkan. Blank itu, kita tambah lagi ke sana. Blank itu salah satunya karena kemungkinan besar kita kurang dalam keilmuan ataupun keilmuannya sudah cukup secara pemahaman, tapi kosakata kitanya yang kurang. Nah, salah satunya rajin baca buku. Minimal untuk public speaker ada rumusnya. 1000 kata per hari. Nah, gitu. Oke, gitu Bu Nisa. Oke, luar biasa. Jadi buat mahasiswa yang ingin jadi public speaker gitu, ingat PR-nya harus baca minimal 1000 kata setiap hari ya. Dan itu nggak lama, cuma 15 menit ya. Tapi kita harus suka dulu ya Kang Eko ya, iya. dan harus dilakukan terus-terus secara terus-menerus. Betul. Luar biasa sekali kegiatan hari ini untuk dari pemaparan materi yang pertama, kedua, dan ketiga. Alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada Kang Eko dan juga tim yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Ditambah lagi juga antusias dari mahasiswa yang sangat luar biasa sampai hari ini. Sampai sekarang masih ada 225 orang yang bertahan. Gitu, luar biasa sekali. Dan banyak sekali pertanyaan. Itu salah satu bentuk, bentuk rasa rasa penghargaan kami sangat menghargai sekali mahasiswa banyak yang bertanya. Biasanya pada sesi-sesi pelatihan, seminar itu jarang yang bertanya, tapi saat ini banyak sekali yang bertanya dan kami berterima kasih sekali atas antusiasmenya. Nah, ini juga sebagai bentuk apresiasi, silakan nanti dari tim manajemen tim Sivitas dari Prodi Manajemen STI PGRI boleh memilih nih ya 6 orang deh. 6 orang ya, 6 orang yang terbaik hari ini itu. Kita kasih saya mau ngasih buku buat kenang-kenangan buat teman-teman. Buku luar biasa saya sekali. Yang berjudul Smart Confidence, silahkan nanti ya. Itu. Terima kasih sekali Kang Eko sebelumnya. Insya Allah nanti kita akan umumkan siapakah 6 orang itu di WhatsApp group. Karena kita harus melihat dulu nih pertanyaan-penanya dari sesi pertama sampai sesi terakhir, Kang Eko. Terima kasih sekali lagi, Kang Eko. Mungkin ada closing statement dulu sebelum kita menutup kegiatan ini, Kang Eko? Ya, teman-teman semuanya, menjadi public speaker itu merupakan bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tapi semua profesi membutuhkan itu. Bahkan profesi termahal hari ini pun adalah menjadi seorang public speaker. Nah, untuk itulah teman-teman semuanya silakan gali potensinya. Banyak hal yang bisa digunakan, termasuk teman-teman bisa nanti berkolaborasi dengan Bumi Kreatif Institute. Dan juga
nanti jika teman-teman membutuhkan e-book ya, e-book terusan apa keilmuan-keilmuan tentang public speaking salah satunya, teman-teman bisa ikutin channel Telegramnya Bumi Kreatif Institute, yaitu di @Bumi Kreatif Institute, tinggal ditulis saja di Telegramnya, kemudian grupnya silakan diikuti. Di situ seluruh materi baik termasuk materi tentang public speaking dan juga pengembangan diri bisa teman-teman gunakan. Saya yakin teman-teman semuanya sukses. Saya yakin teman-teman semuanya ada dalam kesejahteraan dan juga menjadi pribadi-pribadi yang baik serta membaikkan bagi sesama. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Eko. Baik, seluruh peserta saya harap masih semangat karena sekarang saya akan memaparkan tugas. Tugas kelompok, di mana kelompok sudah dibuat dari beberapa minggu sebelumnya. Sebentar ya. Silakan untuk bisa. Oke. Jadi untuk tugas, per kelompok harus mengupload video di Instagram. Tidak harus di semua anggota kelompok, cukup di salah satu anggota kelompoknya saja atau di ketua kelompoknya. Di-upload di Instagramnya. Tema untuk video ini ada 2 tema yang kita tawarkan. Yang pertama adalah tema mengenai promosi produk. Bisa produk yang Anda miliki. Kalau Anda tidak memiliki produk, bisa produk rekan Anda, atau misalnya bisa mempresentasikan atau memvideokan produk-produk dari tetangga Anda, siapapun silahkan, gitu ya. Tetapi di sini tidak diwajibkan setiap kelompok harus memiliki produk. Oleh karena itu ada tema yang kedua, yaitu sosialisasi pencegahan COVID-19. Silakan nanti Anda presentasi dengan kelompok Anda dan dibuat videonya semenarik mungkin. Baik, berikutnya di sini ada beberapa peraturan untuk tugas video tersebut. Yang pertama, peserta adalah kelompok yang dibentuk di pelatihan soft skill tingkat 4 tahun 2021. Kemudian video dibuat dengan durasi maksimal 60 detik. Tadi tema video sudah saya sampaikan, bisa temanya yaitu promosi produk. Yang kedua bisa sosialisasi pencegahan COVID-19. Yang keempat, video dibuat unik dan menarik. Gitu ya. Yang kelima, terdapat presentasi singkat mengenai tema yang dipilih. Jadi diharapkan videonya tidak hanya berupa gambar-gambar atau hanya berupa tulisan saja. Jadi di sini juga ada penilaiannya mengenai presentasinya gitu ya. Jadi harus ada presentasi yang dilakukan oleh peserta atau anggota kelompoknya sesuai dengan tema yang telah dipilih. Kemudian yang keenam, semua anggota kelompok harus terlibat di dalam video. Tidak harus semuanya presentasi, tetapi harus terlibat dalam video tersebut. Yang ketujuh, wajib mencantumkan logo STIE PGRI Sukabumi, nama dan nomor kelompok. Oke. Yang kedelapan, upload video hanya di akun Instagram ketua kelompok masing-masing. Tag dan follow @prodimanagement_STIE PGRI Sukabumi. Sertakan tagar video pelatihan soft skill manajemen 2021. Kemudian tagar yang kedua, mahasiswa tingkat akhir Prodi Manajemen 2021. Dan yang ketiga, tagar Prodi Manajemen STIE PGRI Sukabumi. Yang ke-9, video diunggah, bisa mulai diunggah di Instagram, mulai tanggal 28 Februari sampai dengan 4 Maret 2021 hingga pukul 23.59. Gitu ya. Kemudian yang 10, pengumuman video terbaik akan diumumkan pada tanggal 6 Maret 2021 di acara penutupan, juga akan diumumkan di Instagram Prodi Manajemen STIE PGRI Sukabumi. Nah, jadi untuk kegiatan tugas ini ada penilaian. Ada 3 kategori yang akan dinilai oleh juri. Yang pertama adalah kategori like terbanyak.
Gitu. Jadi Anda harus belajar juga mempromosikan kepada rekan-rekan Anda, keluarga Anda, siapapun itu, agar melike video di Instagram Anda. Dan itu menjadi salah satu poin penilaian oleh panitia. Kemudian yang kedua, kategori public speaking terbaik. Jadi public speaking ini akan dilihat dari teknik penyampaian pesannya, gestur tubuhnya, dan juga kelengkapan materi atau materi yang disampaikan sudah sesuai belum dengan tema yang dipilih gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kategori video presentasi terkreatif. Jadi jangan datar-datar saja, jangan hanya memakai video handphone terus setelah itu langsung diupload. Buat semenarik mungkin. Tujuan dari membuat video kreatif ini tidak jauh dengan tujuan dari kegiatan pelatihan ini. Di masa pandemi ini, mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan keadaan pandemi ini. Dan kita harus bisa beradaptasi bagaimana caranya membuat sebuah presentasi yang efektif, baik itu untuk promosi, baik itu untuk sosialisasi sebuah kegiatan, agar kegiatan baik Anda di perusahaan atau kegiatan Anda sebagai mahasiswa bisa dilakukan dengan baik. Oke, nanti dari masing-masing kategori itu akan dipilih 3 pemenang. Pemenang 1, 2, dan 3. Jadi sekarang silahkan Anda bisa berkomunikasi dengan rekan kelompok Anda untuk menentukan temanya. Kemudian juga sudah bisa memulai bagaimana cara membuat video yang baik. Sesuai dengan tadi yang sudah dipaparkan oleh para narasumber kita, apa aja sih yang harus ada dalam sebuah presentasi. Dari mulai kontennya, bagaimana communication skill-nya, dan bagaimana delivery presentasi yang baik. Oke, mungkin itu saja untuk pemaparan tugas. Kita akan lihat contoh videonya. Jadi Anda bisa pilih dari salah satu video ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Pranajaya dari International Professional Institute mengucapkan selamat hari jadi Kota Sukabumi. Selamat hari jadi Kota Sukabumi. Hari jadi Kota Sukabumi. Selamat ulang tahun Kota Sukabumi. Selamat ulang tahun kepada Kota Sukabumi. Selamat hari jadi untuk 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 Kota Sukabumi. Selamat hari jadi Kota Sukabumi. Yang ke-106, Yang ke-106, yang ke-106, ke-106. Yang ke-106. semoga kita dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasi untuk mewujudkan Sukabumi yang religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tak terasa, Kota Sukabumi sudah berusia 106 tahun. Di usia yang 106 tahun ini, telah banyak hasil yang dicapai oleh Kota Sukabumi. Dalam upaya mesejahterakan masyarakat, khususnya pada sektor pertanian. Namun demikian, kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan terus melakukan yang terbaik untuk Kota Sukabumi. Wilujeng Milangkala, Kota Sukabumi. Pamugi Kota Sukabumi, makin religius, nyaman, tur sejahtera. BKP 3, pilih kita. Oke. Yaitu beberapa contoh untuk video presentasinya bisa dipilih salah satunya, atau Anda ingin berkreasi yang lebih kreatif lagi, kami persilahkan. Jangan lupa ya, sekarang langsung saja bergabung dengan rekan-rekan kalian untuk membicarakan secara teknis bagaimana pembuatan video dan untuk penguploadannya. Dan untuk tadi yang mungkin terlewat mengenai pemaparan tugas, nanti juga akan kita share kembali di WhatsApp group masing-masing. Jadi Anda bisa membaca kembali, bahkan mungkin nanti kita akan share juga contoh videonya tersebut gitu ya. Tetapi contoh video itu tidak harus seperti itu. Anda bisa berkreasi lebih kreatif lagi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto bersama. Setelah sesi foto bersama, jangan dulu pergi dari layar ini, karena kita akan men-share link untuk post test. Gitu. Baik, sekarang kita akan bersiap-siap untuk berfoto. Silahkan untuk seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya.
Oke, akan ada 5 kali shoot. Oke. Senyum semuanya. Satu, dua. Satu, dua. Sekali lagi, satu, dua. Dua kali lagi. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah untuk pelatihan hari ini, hari pertama, tanggal 27 Februari 2021, telah kita lalui bersama dengan baik. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh para narasumber bermanfaat bagi kita semua dan juga persiapkan diri Anda untuk menyelesaikan tugas dan kita akan kembali lagi bertemu besok di pelatihan hari kedua, hari Minggu. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yes.